Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu sehat ya. Balik lagi bersama saya di Wenny's Notes. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang seorang anak yang mempunyai ketertarikan dalam ilmu kimia dan toksiologi. Jadi karena kesukaannya itu, maka ayahnya memberikan dia seperangkat alat kimia. Untuk mencoba kemampuannya, dia menyajikan teh yang telah dicampur dengan racikan beracun kepada keluarga dan teman-teman di sekolahnya. Pada tahun 1962, ibu tirinya dilarikan ke rumah sakit karena dia merasakan sakit yang sangat hebat. Tapi dia tidak bisa diselamatkan. Dia meninggal dunia pada malam itu. Jadi karena kejadian itu dia ditahan di rumah sakit Broadmoor dan menjadi narapidana termuda sejak tahun 1885. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya ya? Langsung saja kita simak. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu bisa tahu video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Graham Frederick Young adalah seorang anak yang pada tahun 1972 paling dikenal sebagai peracun cangkir teh atau the teacup poisoner. Dia bertanggung jawab atas pembunuhan 3 orang di Inggris, salah satunya adalah ibu tirinya. Graham lahir pada tanggal 7 September 1947 di Neasden, London, Inggris. Dia adalah anak kedua dari pasangan Fred Young dan Bessie Young. Kakak perempuannya Graham bernama Winnie Fred. Pada waktu hamil Graham, ibunya menderita radang selaput dada. Dan pada tanggal 23 Desember 1947, sesudah 3 bulan kelahiran Graham, ibunya meninggal dunia karena tuberkulosis. Fred sangat sedih atas kepergian istrinya. Dikarenakan Fred tidak bisa menjaga anak-anaknya, jadi dia memberikan Graham kepada pamannya Jack dan bibinya Winnie untuk mengasuhnya. Sementara kakak perempuan Graham diasuh oleh kakek dan neneknya. Jadi selama 2 tahun Graham tinggal bersama paman dan bibinya. Dan itu membuat Graham menjadi sangat dekat dengan mereka. Tapi pada tahun 1950, ayahnya menikah kembali dengan istri barunya, Molly. Lalu ayahnya menyatukan keluarganya kembali dan tinggal di St. Albans. Karena dipisahkan dari paman dan bibinya, Graham mengalami masa-masa yang sulit. Dia jadi anak yang agak aneh, selalu menyendiri dan tidak mau bersosialisasi dengan anak seumurannya. Pada usia 5 tahun, Graham mulai bersekolah di Bancroft School. Dan ketika dia cukup dewasa untuk membaca, dia sering menghabiskan waktu di perpustakaan dengan membaca banyak buku kimia dan toksiologi. Dan dia juga suka membaca kisah-kisah non-fiksi tentang pembunuhan. Salah satu buku yang dia baca adalah Dr. Crippen, seorang racun terkenal. Karena ketertarikan Graham pada ilmu kimia, ayahnya membelikan dia seperangkat alat kimia, dan itu mulai menyita perhatiannya selama berjam-jam. Karena pengetahuannya tentang toksiologi, Graham bisa meyakinkan ahli kimia lokal bahwa dia sebenarnya berumur 17 tahun.
dan dengan alasan untuk studi, dia dengan mudah mendapatkan sejumlah racun antimon, digitalis, dan arsenik yang berbahaya. Graham mulai menguji pengetahuannya tentang racun. Dia menyajikan teh yang sudah dicampur dengan racun untuk keluarga dan teman-teman sekolahnya. Pada tahun 1961, ibu tirinya Molly mengalami kram perut yang parah. Setelah itu, ayah dan kakak perempuannya mulai menderita sakit yang sama. Dan seorang teman sekelas Graham bernama Christopher Williams juga mengalami gejala yang sama. Tapi tidak ada yang menduga bahwa Graham ada hubungannya dengan penyakit misterius itu. Mereka hanya berpikir itu hanyalah sakit perut yang menular. Pada bulan November 1961, saudara perempuan Graham, Winifred, saat dalam perjalanan kerja tiba-tiba mengalami sakit. Lalu dia dibawa ke rumah sakit dan dokter menemukan belladonna ekstrak kuno nightshade yang mematikan di dalam tubuhnya. Sementara Graham semakin aneh karena dia mulai mengidolakan Adolf Hitler dan mulai mengenakan swastika. Pada tanggal 21 April 1962, ibu tirinya Molly ditemukan oleh ayahnya menggeliat kesakitan di taman belakang rumah mereka. Dan Graham hanya memandanginya dengan terpesona. Graham telah meracuni ibu tirinya dengan antimon. Dan pada malam sebelum kematiannya, dia menggunakan talium untuk mempercepat prosesnya. Molly dikremasi sehingga jenazahnya tidak bisa dianalisa. Tapi Winnie, bibinya, curiga kepada Graham karena dia tahu ketertarikan Graham adalah racun. Lalu bibinya menyuruh Graham untuk dikirim ke psikiater. Sementara guru sainsnya menemukan sebotol racun di meja Graham di sekolah, lalu memberikannya kepada kepala sekolah. Dan mereka segera menghubungi polisi. Dan pada tanggal 23 Mei 1962, Graham Young ditangkap. Dia mengakui telah membunuh ibu tirinya dan meracuni anggota keluarganya yang lain. Tapi karena tidak ada bukti, Graham tidak dituduh melakukan pembunuhan. Lalu Graham ditahan di rumah sakit Broadmoor, di mana dia didiagnosa mengalami personality disorder dan skizofrenia. Pada usia 14 tahun, Graham menjadi narapidana termuda di Broadmoor sejak tahun 1885. Pada bulan Juni 1970, dokter di rumah sakit berkata bahwa Graham sudah sembuh. Tapi yang mengejutkan, Graham bilang pada seorang perawat psikiatri, "Bos telah bebas, dia berencana membunuh satu orang setiap tahun selama dia berada di Broadmoor." Tapi dia tetap dibebaskan. Setelah bebas, tanggal 4 Februari 1971, dalam usia 23 tahun, Graham bekerja di laboratorium yang memproduksi lensa inframerah yang terbuat dari talium. Dia bekerja di John Hatland Laboratories sebagai seorang penjaga toko. Bosnya tidak mengetahui riwayat kriminal Graham. Jadi, bosnya mengizinkan Graham membuatkan kopi dan teh untuk teman-teman kerjanya. Setelah itu, teman Graham banyak yang sakit, tapi mereka berpikir kalau itu hanya sakit biasa. Pada tanggal 7 Juli 1971, teman kerjanya Bob Eagle meninggal dunia. Kecurigaan pun muncul karena selama Bob Eagle di rumah, dia baik-baik saja. Tapi dia kembali sakit apabila dia berada di kantor. Teman lainnya menjadi korban adalah Fred Hicks. Dia meninggal dunia pada tanggal 19 November 1971 dalam usia 60 tahun.
karena gejala yang sama dengan Bob Eagle. Hampir 70 orang karyawan lainnya juga mengalami gejala serupa dan kecurigaan muncul kembali. Pada akhirnya, Graham berbuat kesalahan yang secara tidak sengaja membongkar semua perbuatannya. Graham bertanya kepada staf dokter, kenapa keracunan talium tidak dianggap sebagai penyebab, mengingat bahwa itu digunakan dalam proses fotografi. Para dokter terkejut dengan pengetahuan toksikologi yang dikuasai oleh Graham. Lalu mereka memberitahu manajemen, yang kemudian mereka memberitahu polisi. Pada akhirnya, Graham ditangkap di Sheerness Camp pada tanggal 21 November 1971. Saat itu dia sedang mengunjungi ayahnya. Polisi menemukan talium di dalam sakunya. Polisi juga menemukan antimon, talium, dan aconitin di apartemennya. Polisi juga menemukan buku harian yang disimpan Graham, di mana dia mencatat dosis yang dia berikan, efeknya, dan catatan apakah dia akan mengizinkan setiap orang untuk hidup atau mati. Pengadilan dimulai pada tanggal 19 Juni 1972 dan berlangsung selama 10 hari di pengadilan mahkota St. Albans. Graham didakwa dengan 2 dakwaan pembunuhan, 2 dakwaan percobaan pembunuhan, dan 2 dakwaan pemberian racun. Tapi Graham mengaku bahwa dia tidak bersalah. Dia bilang bahwa buku harian itu hanya fantasi untuk sebuah novel. Pada akhirnya, Graham dinyatakan bersalah atas semua dakwaan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan dia dijuluki sebagai The Teacup Poisoner. Ketika ditanya apakah dia menyesal atas pembunuhan sadisnya, dia menjawab, apa yang saya rasakan adalah kekosongan jiwa saya. Yang ditahan di penjara Parkhurst dengan keamanan maksimum. Dia ditempatkan di Isle of Wight, rumah penjahat paling serius di Inggris, yang biasanya disediakan untuk mereka yang memiliki kondisi mental yang parah. Pada tanggal 1 Agustus 1990, Graham meninggal dunia di selnya. Setelah 18 tahun, dia menjalani hukumannya. Dia meninggal karena serangan jantung di penjara Parkhurst dalam usia 42 tahun. Demikianlah kisah kita untuk kali ini. Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Sebaiknya kita bisa mengontrol dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bisa menjerumuskan diri kita sendiri. Dan semoga kita semua selalu dibimbing dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.